Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas tentang orang yang mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah wajib, kemudian disusul dengan ibadah-ibadah sunnah, maka Allah akan mendekat kepadanya dan akan mengangkatnya dari derajat ulya menuju derajat maqamul ihsan. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang beruntung, mau mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib, kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Artinya dia beribadah tidak hanya yang wajib-wajib saja, akan tetapi ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Apalagi kalau ada orang yang ibadah hanya yang sunnah-sunnah saja, maka yang seperti itu tidak bermanfaat sama sekali. Maka wajib adalah modal dagang, sunnah adalah keuntungannya. Maka kalau mau punya untung, ya harus punya modal. Agar sunnahnya itu dicintai oleh Allah, maka harus dibarengi dengan yang wajib-wajib. Sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, atau sedekah wajib, kemudian haji wajib. Maka yang wajib-wajib seperti itu dilaksanakan dulu, baru kemudian yang sunnah-sunnah. Maka kalau ada orang yang melakukan yang wajib-wajib lalu dibarengi dengan yang sunnah-sunnah, maka orang yang seperti itu akan didekati oleh Allah dan Allah akan angkat dia dari derajat ulya ila maqamil muraqabah. Jadi akan diangkat oleh Allah dari derajat yang tinggi ila maqamil ihsan, yaitu dari derajat tinggi menuju maqam ihsan. Ihsan itu antakbudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Walaupun engkau tidak melihatnya, maka Allah lah yang melihatmu atau kita yang dilihat oleh Allah. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tasila ayyuhat talibu, dan engkau wahai para penuntut ilmu tidak akan mencapai lidarajatil aliyati, menuju derajat tinggi. Engkau tidak akan memperoleh derajat tinggi ila maqamil ihsan, menuju maqam ihsan. Dari derajat tinggi kemudian ke maqam ihsan. Apa itu derajat tinggi menuju maqam ihsan itu? Huwal haqiqatul qiyami, yaitu hakikat menegakkan bil awamirillahi ta'ala, hakikat menegakkan perintah-perintah Allah. Jadi hakikat menegakkan perintah Allah itu akan menuju kepada maqam ihsan, dan tidak akan mencapai kepada maqam ihsan seperti itu illa bimuraqabati qalbika, kecuali engkau mengawasi hatimu. Jadi untuk mencapai ke maqam ihsan, seseorang harus mengawasi hatinya. Wa jawarihika, juga mengawasi anggota tubuhnya. Karena setiap dari anggota tubuh ini bisa mengandung ketaatan dan juga bisa mengandung kemaksiatan. Mata bisa menjadi taat dan mata juga bisa menjadi maksiat. Tangan bisa menjadi taat dan tangan bisa menjadi maksiat. Oleh karena itu tidak akan bisa mencapai maqam ihsan, tidak akan bisa mencapai derajat ihsan
Di mana derajat ihsan itu adalah hakikat menegakkan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu tidak akan bisa tercapai kecuali dengan mengawasi hati dan juga mengawasi anggota tubuh. Wa huwa dawamu mulahadatika. Wa huwa dawamu mulahadatika ay istighali qalbika wastighraqi a'dha'ika ma'allahi ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan terus-menerus mengawasi anggota tubuh, mengawasi hati, atau menyibukkan hati. Hatinya disibukkan dan juga menenggelamkan anggota tubuh ma'allahi ta'ala, bersama Allah Ta'ala. Artinya senantiasa mengawasi hati agar sibuk bersama Allah, mengawasi anggota tubuh agar anggota tubuh ini tenggelam bersama Allah. Artinya semuanya bersama Allah. Tangan bergerak itu bersama Allah. Umpamanya bertasbih dengan menghitung pakai hitungan tasbih itu, tangan bergerak, bergeraknya itu adalah karena sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi dawami lahadzatika, di dalam keterus-terusan mengawasi itu, mengawasi bi'ainika dengan matamu, wa anfasika dan dengan setiap nafasmu, min khina tusbihu ila khina tumsi, mulai dari subuh hari sampai sore hari. Jadi seseorang tidak akan sampai kepada derajat tinggi menuju derajat ihsan, di mana derajat ihsan itu itulah sebenarnya menjalankan perintah-perintah Allah. Tidak akan bisa mencapai itu kecuali dengan mengawasi hati, mengawasi anggota tubuh. Hati dan anggota tubuh diawasi. Di dalam keterusan mengawasi itu dengan mata dan juga nafas, mulai dari pagi hari sampai sore hari. Faidha aradtal muraqabata, dan jika engkau ingin muraqabah, ingin mengawasi hati, ingin mengawasi anggota tubuh, ingin mengawasi jawarih, fa'lam, ketahuilah annallaha ta'ala mutli'un, bahwasanya ketika seseorang mengawasi anggota tubuhnya, ketika seseorang mengawasi hatinya, Allah itu tahu. Allah mengetahui. Ala dhamirika ay qalbika, Allah mengetahui apa yang ada di dalam batinmu, dan juga Allah mengetahui di dalam hatimu. Ketika kita mengawasi anggota tubuh kita, ketika kita mengawasi hati kita, Allah mengetahui. Allah melihat apa yang ada di dalam batin atau apa yang ada di dalam hati. Wa musyrifun au nadhirun, dan Allah juga akan melihat atau mengetahui ala dhahirika wa batinika, baik di zahir maupun di batin. Artinya gini, ketika seseorang pengen muraqabah hatinya kepada Allah, mengawasi hatinya kepada Allah, Allah pasti tahu itu dan Allah akan mengetahuinya. Kenapa? Wa muhitun, karena Allah itu meliputi bi ilmi tamin, dengan ilmunya yang sempurna. Allah meliputi bi jami'i lahadzatika wa khataratika, Allah mengetahui seluruh pengawasanmu dan juga seluruh yang terdetak di dalam pikiranmu, fi balika, di dalam pikiranmu. Artinya pikiran kita, hati kita mau ngomong apa, sebelum ngomong itu Allah sudah tahu. Jadi kalaupun seandainya doa itu tidak diucapkan, Allah itu tahu. Tapi kenapa kok kita disuruh mengucapkan doa itu? Supaya kita sendiri tahu apa yang kita minta. Oleh karena itu pada saat kita sholat, kemudian saat sujud kita berdoa,
Boleh doa kita itu dalam hati, Allah tahu itu. Diucapkan juga boleh, tidak diucapkan juga boleh. Dalam artian diucapkan melalui lisan juga boleh, tidak diucapkan dengan lisan tapi hanya dalam hati, boleh. Minta apa saja pada saat kita sujud terakhir atau sujud pada saat kita sujud dalam sholat. Maka Allah akan mengetahui itu. Wa khotawatika birijlaika, dan juga Allah meliputi, artinya Allah mengetahui langkah-langkahmu dengan kedua kakimu. Langkah kaki dari rumah menuju ke sini itu mau ngapain, itu Allah tahu. Allah mengetahui mau ngapain, itu Allah mengetahui sudah. Kesini niatnya untuk ngaji, Allah tahu dan akan dicatat oleh Allah. Kesini tujuannya hanya untuk bertemu dengan kawan, Allah juga tahu. Kesini niatnya kedua-duanya pengen ngaji dan bertemu kawan, juga Allah tahu. Walaupun tidak diucapkan, terdetak di dalam hati, terdetak di dalam pikiran, itu Allah sudah tahu. Karena itu Allah ilmunya meliputi kesempurnaan. Wasairi sakanatika, dan Allah juga mengetahui seluruh diammu. Ketika seseorang diam, itu Allah tahu. Diamnya itu diam ngapain, gitu Allah tahu. Fil ma'asi wa ta'ati, apakah diamnya itu untuk kemaksiatan ataukah diamnya itu untuk ketaatan, Allah tahu. Diam dalam maksiat dan diam dalam taat, Allah tahu. Wa harakatika, dan juga Allah mengetahui gerakanmu fi dzalika, di dalam hal itu, maksudnya bergerak untuk maksiat dan bergerak untuk taat, itu Allah tahu. Ketika seseorang diam, tujuannya sebentar lagi mau bermaksiat, Allah tahu. Diam nanti mau taat, Allah juga tahu. Bergerak untuk maksiat, Allah juga tahu. Walaupun orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Bergerak untuk taat juga Allah tahu. Wa innaka fi mukhalatatika, karena sesungguhnya di dalam bergaulmu ma'an nasi, bersama manusia, Allah juga tahu. Ketika seseorang bergaul dengan manusia yang lain, itu Allah tahu tujuannya apa, mau ngapain, Allah tahu. Wa innaka fi mukhalatatika ma'an nasi, karena sesungguhnya bergaulmu bersama manusia, wa khuluwatika binafsika, dan kesendirian pada dirimu, mutaraddidun, yang berubah-ubah. Kan seseorang itu kadang-kadang hatinya bisa berubah. Dalam sehari, jangankan dalam sehari, dalam 1 menit bisa berubah hati orang itu. Tidak dikatakan hati kalau nggak berubah. Makanya kolbun itu artinya bolak-balik. Kalau nggak bolak-balik itu bukan hati itu. Kalau netap aja nggak, bukan hati. Dikatakan hati karena dia berbolak-balik. Kadang iya, kadang tidak. Kadang iya, kadang tidak. Hari ini mengatakan iya, mungkin besok mengatakan tidak. Itu namanya hati. Nah, wa innaka fi mukhalatatika ma'an nasi, karena sesungguhnya bergaulmu bersama manusia, wa khalawatika binafsika, dan menyendirimu dengan dirimu, mutaraddidun, itu berubah-ubah, wa hadirun, dan itu hadir, baina yadai ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Ketika seseorang menghadap Allah Ta'ala saja, itu hatinya masih berbolak-balik. Menghadap kepada Allah Ta'ala saat sholat, itu kadang-kadang hatinya juga masih berbolak-balik. Kadang-kadang masih ingat sana, masih ingat sini. Bukan khusus hatinya itu pada saat sholat ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih juga ingat kepada yang lain. Itulah namanya hati. Fala yaskunu fil malaki wal malakuti, dan tidaklah ada yang diam baik di alam malak dan alam malakut. Apa itu alam malak dan alam malakut? Ai fi mulkil azimi, maksudnya adalah di kerajaan yang agung, di kerajaan yang besar.
kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu fi dzalika fil ardi was samai. Artinya tidak ada yang diam di kerajaan di alam malak dan alam malakut. Maksudnya kerajaan Allah yang maha agung, maksudnya adalah di bumi dan di langit tidak ada yang diam, sakin, tidak ada yang diam, wala yataharraku fi dzalika, dan juga tidak ada yang bergerak. Artinya begini, semua yang diam di alam malak dan alam malakut, semua yang diam di langit dan di bumi, di kerajaan Allah yang agung, dan semua yang bergerak, tidak ada yang diam dan tidak ada yang bergerak, illa wajabbaru samawati wal ardi mutalli'un alaihi. Tidak lain penguasa langit dan bumi mengetahuinya. Yang di langit ada yang diam, Allah tahu. Yang di bumi ada yang diam, Allah tahu. Yang di langit ada yang bergerak, Allah tahu. Yang di bumi ada yang bergerak, Allah juga tahu. Semua yang di langit dan yang di bumi, kalau ada yang diam, Allah tahu. Ada yang bergerak juga, Allah tahu. Tidak lain kecuali Allah mengetahuinya. Ala kulli minas sakini wal mutaharriki. Allah mengetahui setiap yang diam dan setiap yang bergerak. Allah tahu. Kita semuanya diam, Allah tahu. Atau kita semuanya bergerak, juga Allah tahu. Allah mengetahui semua yang bergerak dan semua yang diam. Baik di dalam tanah, cacing bergerak, itu Allah juga tahu. Apalagi yang nampak seperti burung yang terbang bergerak, kita aja tahu. Apalagi Allah, Allah lebih tahu lagi. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahir kita Allah tahu, batin kita juga Allah tahu. Di dalam hati kita masing-masing ini ada apa? Allah tahu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan batin itu, ya nggak mungkin Allah nggak tahu. Pasti Allah tahu. Maka tidaklah ada yang terlepas dari Allah, baik yang bergerak di langit dan di bumi maupun yang diam di langit yang di bumi, tidaklah terlepas dari Allah kecuali Allah mengetahui semuanya. Ya'lamu subhanahu wa ta'ala kha'inatal a'yuni, dan bahkan Allah mengetahui khianatnya mata. Ini khianatnya mata. Apa maksudnya khianatnya mata? Khianatuha. Maksudnya adalah khianatnya mata allati hiya akhfa. Di mana khianat mata itu adalah sangat tersembunyi. Ma yaqa'u minal af'ali dzahiri. Sangat tersembunyi dari perbuatan yang terlihat. Mata itu seakan-akan diam, tapi mata itu bisa bicara. Ketika seseorang berkata, matanya menyebutkan lain, itu kelihatan bicaranya bohong. Matanya ketahuan dari segi matanya saja. Maka ada orang yang mempelajari ilmu psikologi, ketika ia berbicara kepada orang ditatap matanya, maka ia mengetahui apa isi hatinya dari menatap matanya itu. Maka Allah itu mengetahui dari yang paling tersembunyi. Di antaranya adalah gerakan mata, khianatnya mata. Khianatnya mata yang bergerak atau melirik, itu Allah tahu. Di mana bagian yang paling tersembunyi dari sesuatu perbuatan-perbuatan yang terlihat itu adalah mata. Wawal isyaratu bil aini, yaitu isyarat dengan mata. Kadang-kadang ada orang yang cukup memberikan isyarat dengan mata, lalu dia paham apa yang dimaksudkan. Itu hanya dengan mata. Orang lain mungkin nggak melihat. Hanya orang yang ditatap itulah yang melihatnya. Ketika seseorang minta persetujuan,
lalu menatap mata kepada orang yang dimintai persetujuan, yang dimintai persetujuan lalu mengkedipkan matanya, maka lirikan matanya, isyarat matanya itu bisa berbicara, dan itu sangat tersembunyi. Tidak semua orang paham yang seperti itu. Kada qala Asy-Syarbini, demikianlah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syarbini. Bagian yang paling tersembunyi itu adalah khianatnya mata. Wa yasihu ayyakuna dzalika, dan bisa jadi itu adalah min idzafati sifati lil mausufi, itu merupakan penyandaran sifat terhadap yang disifati. Maksudnya apa? Al-ainul khainatu. Khainatul ayun, khianatnya mata, maksudnya adalah al-ainul khainatu, mata yang khianat. Kenapa kok mata itu bisa khianat? Bagaimana? Bi musaraqatihan nadru ila ma la yahillu. Jadi khianatnya mata itu karena mata mencuri-curi. Ada mencuri-curi. Mencuri apa? Mencuri-curi pandang kepada yang tidak halal. Kadang-kadang seperti itu, mata melihat sesuatu yang tidak halal. Apalagi zaman sekarang ini di lampu merah umpamanya. Kita sudah berhenti pada posisi kebetulan kita berada di belakang. Di depannya itu ada perempuan yang juga berhenti karena ada lampu merah. Setelah itu mau nggak mau terlihatlah orang yang berhenti di hadapan kita itu pada saat menunggu lampu merah. Mana dia pakai celana pendek, kemudian cuman pakai kutang. Pakai apa namanya? Pakai yang nampak-nampak itu. Itu kan susah kita mau apa namanya? Melepaskan diri pandangan dari yang seperti itu. Mau dilihat haram, nggak dilihat, jarang-jarang terjadi. Nah, itulah khianat mata tadi itu. Itu namanya mata yang berkhianat. Artinya mata yang diperuntukkan, mata yang digunakan untuk melihat yang tidak halal baginya. Dan itu Allah tahu. Orang lain mungkin biasa-biasa saja, tapi Allah akan menilainya. Oleh karena itu, mata yang berkhianat dengan mencuri-curi pandang kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Wa ma tuhfis suduru, dan juga sesuatu yang disembunyikan oleh dada. Artinya dada menyembunyikan sesuatu. Apa maksudnya dada menyembunyikan sesuatu? Ai al-qulub, hati. Hati menyembunyikan sesuatu. Minal azmi, berupa niat. Ala fi'lil maksiati, terhadap perbuatan maksiat. Wa ta'ati, atau perbuatan yang taat. Jadi Allah mengetahui ketika di dalam dada itu ada niat mau berbuat maksiat, itu Allah tahu. Atau di dalam hatinya ia akan melakukan perbuatan taat, Allah tahu. Sama-sama berangkat dari rumah, tidak pernah mengucapkan apa-apa di mulutnya, tetapi yang satu menuju ke tempat maksiat, yang satu menuju ke tempat taat, seperti pergi ke masjid. Ya, pergi ke masjid kan umumnya tidak maksiat kan? Atau pergi ke pengajian, umumnya tidak maksiat. Kalau pergi ke pengajian umumnya itu adalah untuk melakukan ketaatan. Walaupun tidak diucapkan, itu Allah tahu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui yang sir dan juga yang tersembunyi. Ada yang rahasia, ada yang tersembunyi. Jadi semuanya Allah tahu. Intinya di sini, ketika seseorang muraqabah kepada Allah, ingin anggota tubuhnya ini ada berkhidmat kepada Allah, ingin anggota tubuhnya ini taat kepada Allah, maka anggota tubuh itu harus diawasi. Dan anggota tubuh itu tidak akan bisa bergerak kecuali perintah hati. Kalau hatinya sudah diikat, hatinya sudah diawasi untuk taat kepada Allah, maka anggota tubuhnya juga akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya
juga akan berucap dengan ucapan-ucapan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berucap semau-maunya, tetapi akan ucap bermanfaat. Oleh karena itu, qul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda yang dikutip di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, Imam Nawawi mengutipnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu di antara kebaikan Islam seseorang adalah mau meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ngomong kalau tidak manfaat, ia ditinggalkan. Berbuat kalau tidak bermanfaat, ia tinggalkan. Jadi salah satu di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik bermanfaat untuk dunia maupun bermanfaat untuk akhirat. Di dunia saja tidak bermanfaat, apalagi di akhirat. Yang seperti itu jangan dilakukan. Maka sebaik-baik orang adalah yang bisa meninggalkan yang tidak bermanfaat untuknya. Dan Allah mengetahui itu semua. Allah mengetahui niat yang terletak di dalam hati. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa, baru di dalam hati mau berbuat. Orang itu kan ketika mau berbuat kan yang pertama itu terletak di dalam hati kan. Hatinya tahu dulu. Bapak Ibu datang ke sini untuk pengajian, saya yakin hatinya sudah tahu kalau mau pergi pengajian, mau masuk Raudhatun min riyadil jinnah, taman dari taman surga. Karena Rasulullah sampaikan idza marartum bi raudhatin min riyadil jinnah farta'u fihi. Kalau kalian melewati taman dari taman surga, maka mampirlah. Kita disuruh mampir oleh Allah ke dalam taman dari taman surga, masuk ke dalamnya. Jangan hanya di luar saja, masuk ke dalamnya. Nah, yang terdetak di dalam hati itu semuanya Allah tahu. Qala Ibnu Abbas berkata, asirru ma tusirru fi nafsika. Rahasia itu adalah sesuatu yang engkau sembunyikan di dalam dirimu. Jadi kalau tidak disembunyikan itu bukan rahasia. Maka rahasia itu yang disembunyikan. Setiap kita itu biasanya punya rahasia masing-masing, di mana rahasia itu tidak boleh diketahui oleh orang. Jangan sembarangan mengungkapkan rahasianya. Kalau sudah diungkapkan itu bukan rahasia lagi. Kenapa? Orang sudah tahu. Ketika orang lain belum tahu, itulah namanya rahasia. Maka rahasia itu adalah sesuatu yang disembunyikan di dalam dirimu. Wa akhfasirru dan sesuatu yang rahasia yang lebih samar, huwa ma yalqihillahu ta'ala fi qalbika min ba'du. Rahasia itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri yang belum diungkapkan kepada orang lain. Kalau sudah diungkapkan, terbuka rahasianya, sudah bukan rahasia lagi. Lalu ada yang lebih samar rahasia itu. Apa itu? Sesuatu yang Allah berikan, Allah lemparkan kepadanya di dalam hatinya. Fima ba'du, setelah itu. Kadang-kadang kan begini, ada gak pernah suatu ketika gak ngapa-ngapain tiba-tiba ingat Allah? Pernah? Gak ngapa-ngapain tiba-tiba ingat Allah. Sudah itu terus lupa lagi, gak ingat lagi. Pernah kan seperti itu? Itulah rahasia di antara rahasia yang sangat tersembunyi. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cuman pada saat itu ibarat HP kita belum siap menerima sinyal. Sinyal sudah ada dan sampai muncul sinyal itu, kemudian terus hilang sinyal itu. Itu ibaratnya seperti tadi. Kita ingat Allah, kemudian setelah itu lupa. Allah menyampaikan kepada hati kita, dan pada saat itu di dalam
hati kita tergambar ingatan kita kepada Allah. Setelah itu lupa lagi. Itulah ibaratnya HP yang kurang bagus dapat sinyal kemudian hilang lagi. Sampai di begini-gini gitu, sampai ke atas ya. Ada yang manjat pohon nyari sinyal ya. Ada yang seperti itu. Maka rahasia yang paling samar adalah sesuatu yang Allah berikan kepada hati seseorang setelah itu. Wala ta'lamu annaka satuhaddisu bihi nafsaka. Dan engkau pun juga tidak tahu nanti engkau akan berbicara dengan dirimu tentang apa yang Allah sampaikan itu. Tentang apa yang Allah lemparkan kepada hati kita. Nanti kita akan berbicara kita tentang hal itu. Li'annaka la ta'lamu ma tusirruhul yauma. Karena engkau tidak tahu apa yang dirahasiakan di hari ini. Kita saja nggak tahu rahasia kita hari ini apa, itu nggak tahu. Yang namanya rahasia kita nggak tahu. Walam ta'lam ma tusirru ghadan, dan juga engkau tidak mengetahui apa yang dirahasiakan besok. Hari ini kita mau merahasiakan apa, kita nggak tahu. Besok mau merahasiakan apa, juga tidak tahu. Semuanya adalah Allah yang menjadikannya. Kita tidak tahu sama sekali. Wallahu ya'lamu ma asrartal yauma. Sementara Allah mengetahui semua yang engkau rahasiakan hari ini. Manusia merahasiakan satu persatu hari ini tentang apa, Allah tahu. Wa ma tusirru ghadan, dan juga Allah mengetahui apa yang engkau rahasiakan besok. Kita saja nggak tahu merahasiakan apa hari ini, dan kita juga nggak tahu akan merahasiakan apa besok. Tapi Allah telah tahu apa yang kita rahasiakan hari ini dan apa yang kita rahasiakan besok. Allah tahu. Artinya apa? Jangan bicara soal rahasia di hadapan Allah. Karena Allah tidak pernah ada yang rahasia bagi Allah. Rahasia itu bagi kita. Sesuatu yang kita tidak tahu itu adalah rahasia. Maka rahasia itu hanya bagi kita. Untuk Allah tidak ada rahasia, karena Allah mengetahui segala-galanya. Qala ba'dul masyayikh, sebagian guru mengatakan, fa idza dawamal 'abidu ala hadza dzikri, apabila seorang hamba bisa melanggengkan zikir ini. Ini ada zikir yang bisa diucapkan, yang bisa diamalkan. Wa Allahu syahidi, yaitu Allah adalah yang menyaksikanku. Allahu hadiri, Allah adalah yang hadir di hadapanku. Wallahu muttali'u alayya, Allah adalah yang mengetahui terhadap diriku. Jadi ketika seseorang rajin untuk berzikir Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alai, maka kalau ada yang rajin mengamalkan seperti itu, a'anallahu ta'ala 'alal muraqabatil madhkurati, maka Allah akan bantu ia untuk mengawasi seluruh hati dan seluruh anggota tubuh kita. Di sini kata al-madhkurah, yang tersebut, maka Allah akan membantu mengawasi yang tersebut. Maksudnya adalah mengawasi hati, mengawasi seluruh anggota tubuh kita. Kalau kita bisa berzikir dengan langgeng, artinya terus menerus, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alaihi, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un ilaihi, Allah lah yang menyaksikanku, Allah lah yang hadir di hadapanku, dan Allah lah yang melihat aku. Maka orang yang seperti itu, kata sebagian ulama, kan begini, zikir itu
akan memperoleh manfaatnya setelah ia lakukan. Ketika seseorang telah melakukan zikir sesuatu, nanti Allah akan tunjukkan apa manfaatnya zikir itu. Umpamanya begini, ketika ada orang yang senantiasa melakukan zikir di surah At-Taubah yang terakhir itu atau surah At-Taubah yang terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka ketika seseorang mengamalkan itu terus menerus, nanti akan tahu hasilnya. Maka sebagian orang yang mengamalkan itu hasilnya ketika dia menjalani kesulitan atau ia melaksanakan kesulitan, mengalami kesulitan, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Atau lagi umpamanya yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Ketika sholat subuh berjamaah di masjid, begitu azan selesai, lalu sholat qobliyah subuh, lalu beliau berzikir, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Itu dibaca 41 kali antara azan subuh menjelang qomat waktu subuh. Maka yang beliau rasakan adalah hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya tidak mati. Hati mati itu seperti apa? Hati mati itu ketika melihat kebaikan dia menolak, melihat kebenaran dia menolak, maka hatinya menjadi mati. Yang dikejar adalah yang bertentangan dengan Allah, maksiat yang dikejar. Maka orang seperti itu hatinya adalah hati mati. Maka orang yang berzikir seperti yang dikatakan pengalamannya oleh Ibnu Taimiyah, siapa yang berzikir Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta 41 kali sebelum qomat waktu subuh, sesudah azan subuh, maka orang itu akan dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah itu banyak sekali karya-karyanya karena hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengalamannya seperti itu. Apa ada hadisnya? Hadisnya tidak ada. Cuman ayatnya itu disuruh kita berzikir banyak-banyak. Wadzukurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Di antaranya itu tadi. Ini adalah perintah umum. Kalau perintah umum ya dijalankan secara umum, apa saja namanya umum. Yang penting berzikir seperti Ya Hayyu Ya Qayyum yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah 41 kali, maka hasilnya adalah Allah menghidupkan hatinya. Nah, ketika seseorang melakukan seperti itu, ia diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Oleh karena itu, sebagian guru, sebagian ulama menyampaikan apabila ada orang yang memudawamahkan zikir, mengajikan zikir atau merutinkan zikir, Allahu syahidi, Allahu hadiri, wallahu mutali'un alaihi, maka orang seperti itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muraqabah hatinya dan muraqabah anggota tubuhnya. Ini adalah pengalaman ulama ketika dia berzikir Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu mutali'un alaihi. Nah, ini penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi pada kitabnya Maraqil Ubudiyah ini. Ya, sedikit demi sedikit kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Tadi zikirnya adalah Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu mutalli'un alaihi. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu mutalli'un alaihi.
Allah yang menyaksikanku, Allah yang hadir di hadapanku, dan Allah yang melihat aku. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu mutalli'un alaihi. Berapa jumlahnya? Tidak ditentukan jumlahnya. Ya, namanya berzikir, kan sebanyak-banyaknya zikir. Iya Pak. Ya. Kalau kita tadi kan ada dua zikir. Ya ada dua zikir. Satu, ya Hayyun ya Qayyum la ilaha illallah. Satu antara azan dengan amat. Kemudian yang satu lagi tadi ini. Mana lebih ada kita amalkan zikir membersihkan badan, zikir membersihkan hati, zikir membersihkan ruh, zikir membersihkan apa yang lebih ada kita amalkan. Oh gitu. Yang pertama sekali adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Karena seluruh anggota tubuh kita itu berasal dari jiwa kita. Dan jiwa kita itu termasuk di dalamnya adalah hati kita. Maka ketika seseorang hatinya bersih, seluruh perbuatannya juga akan menjadi bersih. Artinya begini, orang yang berbicara baik itu pasti berasal dari hati yang baik. Orang yang berbicara tidak baik itu pasti berasal dari hati yang tidak baik. Karena hati yang baik itu tidak akan bisa berbicara yang tidak baik. Dan hati yang tidak baik itu juga tidak biasa untuk berbicara yang baik. Oleh karena itu, walaupun tujuannya sama, walaupun intinya sama-sama kondisinya, dari mulut orang yang hatinya baik dan dari mulut orang yang hatinya tidak baik itu bisa berbeda. Satu contoh, ketika orang yang hatinya baik mendengar ucapan orang, umpamanya gini, mas kasihan ya orang itu, ini orang yang hatinya baik nih, kasihan ya orang itu, sudahlah hidupnya susah, tertimpa musibah pula, sakit tidak kunjung sembuh, malah tambah parah sakitnya. Kalau orang itu hatinya baik, dia akan mengatakan begini, untung orang itu mas, orang itu menjadi pilihan Allah. Jarang ada orang yang dicoba oleh Allah seperti itu. Maka kesabarannya akan menghancurkan seluruh dosa-dosanya. Beruntung orang yang seperti itu. Ini kalau hatinya baik. Tapi ketika hatinya tidak baik, mas, kasihan dia tetangga itu, sudahlah miskin, tertimpa musibah pula, sakit tidak sembuh-sembuh. Itulah kalau hidup itu semaunya sendiri. Kualat orang seperti itu tuh. Ngomongnya kayak gitu, sama-sama penderitanya. Yang satu mengatakan beruntung, yang satu mengatakan kualat gitu. Satu contoh lagi. Ketika orang yang sedang hatinya baik nih, hatinya baik, istrinya ngomong, mas, kata orang aku ini gemuk mas ya, aku ini gembrot mas kata orang. Suami yang hatinya baik mengatakan, siapa bilang kamu ini gembrot dek? Kamu itu bukan gembrot, montok. Enak kan didengar itu? Enak kan? Bukan gembrot dek, montok kamu nih. Kalau hatinya baik, tapi kalau hatinya nggak baik, mas kata orang, aku ini gembrot mas ya, gemuk mas ya. Tidak dek, yang hatinya buruk nih, tidak dek, kamu tuh tidak gemuk, tidak gembrot, kamu tuh seperti gajah kesengat lebah. Gajah udah besar kesengat lebah lagi, ini gajah bengkak namanya. Itu kalau hatinya tidak baik, maka semua itu adalah berasal dari hati. Ketika hatinya baik, maka orang akan berbicara yang baik-baik. Tapi kalau hatinya tidak baik, orang akan berbicara yang tidak menyenangkan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen orang itu hatinya baik apa tidak baik, dengar omongannya. Ketika omongannya itu menyenangkan, berarti hatinya baik.
Tapi ketika hatinya omongannya itu tidak menyenangkan, berarti hatinya tidak baik. Itu ciri-ciri hati yang baik dan hati yang tidak baik. Karena Imam Ghazali juga menyampaikan di dalam hati ini ada dua jendela. Hati ini punya dua jendela. Jendela yang satu, jendela dihuni oleh malaikat. Jendela yang satu, jendela yang dihuni oleh setan. Maka jendela yang dihuni oleh malaikat itu kalau terbuka, apa yang terjadi? Ingat Allah. Tapi kalau jendela yang didapati setan, di dalamnya ada setan, apa yang terjadi kalau terbuka? Bermaksiat kepada Allah. Ini sangat bertentangan di antara dua jendela itu. Maka hidup itu adalah pilihan. Memang Allah tidak tidak memaksa, tapi Allah memberikan pilihan. Kita punya tangan, punya kaki, punya mulut, ada dua pilihan. Satu, mulut digunakan untuk kebaikan. Dua, mulut digunakan untuk kejahatan. Satu, tangan digunakan untuk kebaikan. Dua, tangan digunakan untuk kejahatan. Tinggal kita mau pilih yang mana. Setelah jatuh pilihan, itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala jatuh kepada kita. Oleh karena itu, kita diberi akal oleh Allah itu untuk memilih dan memilah. Nah, jadi yang pertama sekali dibersihkan itu adalah hati kita, jiwa kita yang mesti dibersihkan. Maka nanti yang lain akan bersih. Dan membersihkan diri itu biasanya adalah dengan muraqabah hati. Muraqabah itu mengawasi hati. Artinya hati diajak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebetulnya pingin ngajak bapak-bapak dan ibu-ibu ini berzikir. Nanti saya fotokopi zikirnya itu. Ya mungkin agak lama lah, sedikit, kira-kira setengah jam lah. Ya untuk latihan itu nggak usah penuh-penuh dulu untuk latihan. Namanya zikir Thariqat Syadziliyah. Zikir Thariqat Syadziliyah itu adalah zikir yang disusun oleh Imam Hasan Asyadzili, yang manfaatnya yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang telah berzikir itu. Ketika kita minta kepada Allah agar kebun kita diselamatkan oleh Allah, maka kita berzikir dengan niat supaya Allah menjauhkan kebun itu dari pencurian, maka kebun itu tidak akan didatangi oleh pencuri. Kalau terpaksa pencuri itu datang, nanti dia akan kebingungan masuk dari mana. Kalau kebetulan sudah masuk ke dalam, nanti akan kebingungan keluar dari mana, sehingga dia akan di situ. Cuman kasihannya kalau tidak ada yang tahu dan kita juga tidak tahu, akhirnya dia kelaparan di situ, sehari-harian di situ, nggak keluar-keluar dari kebunnya itu. Kan orang kan perlu makan kan. Kalau sampai nanti 40 hari nggak keluar-keluar dari tanah itu, kan kasihan dia. Ya kan kemampuan manusia bisa sampai 40 hari kan tidak makan, tidak minum, sampai lemas dia. Ya, kalau kita paling sehari semalam udah kelaparan. Nah, bisa jadi tidak bisa keluar. Nah, satu contoh ini yang saya alami sendiri ini. Waktu rumah itu Pak Buyung belum ada pagar depan tuh, belum ada pagar, baru ada parit sedikit aja situ, kalau melangkah gampang. Jadi pada saat itu saya tidur, istri saya juga tidur. Cuman tengah malam istri terbangun, seperti terdengar ada langkah kaki. Cuman asumsi istri saya begini, wah itu ada tuyul lewat, mondar mandir tuyul lewatnya. Ternyata orang itu sesungguhnya pengen masuk ke dalam rumah karena pintu depan nggak dikunci, terbuka pintu depan tuh. Jadi daun pintunya itu terbuka. Jadi kalau mau masuk, masuk saja gitu bisa. Daun pintunya terbuka. Cuman orang itu
kelihatannya cuman toleh, nggak jadi masuk. Jalan ke ujung lagi, balik lagi, nengok toleh, nggak jadi masuk. Sampai ujung sana, balik lagi, berulang-ulang begitu. Itu saya dengar dari tetangga depan rumah. Jadi paginya tetangga itu datang ke rumah. Bu, tadi malam ada orang mau masuk ke rumah ibu, katanya begitu. Tapi nggak jadi masuk katanya. Itu artinya apa? Artinya doa kita diijabah oleh Allah, rumah kita diselamatkan oleh Allah dari pencurian. Mungkin pada saat itu kita pun juga sedang tidur, dia masuk gitu saja, orang pintu terbuka seperti itu. Lupa nutupnya. Kan pintu ruang tamu itu di sebelah pintu kamar, di sebelah kamar, sementara pintu kamar tidak menghadap ke pintu ruang tamu tadi. Mesti harus berbelok dulu baru tahu pintu terbuka atau tidak. Nah, ini memang benar-benar kalau Allah menghendaki, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin terjadi, pasti terjadi. Nah, disinilah pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya untuk menyelamatkan diri. Banyak kejadian-kejadian itu yang saya alami setelah berzikir Allah selamatkan. Mulai dari saya berangkat dari Jambi ini, ada gangguan di Lampung, alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Ada gangguan lagi di Banyumas, Jawa Tengah, diselamatkan lagi oleh Allah. Tidak terjadi apa-apa. Itu lantaran kita berzikir kepada Allah. Jadi zikir itu, baik yang dizikirkan itu adalah merupakan ayat Al-Quran atau yang disampaikan zikir oleh para ulama, kita laksanakan, maka akan terjadi manfaatnya antara satu orang dengan yang lain. Bisa berbeda-beda, akan tetapi yang jelas kita akan mendapat nikmat. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, ceritakanlah, agar kita bisa melaksanakan seperti itu dan kita memperoleh nikmat juga seperti itu. Jadi begitu Pak Farudin. Tadi Pak bercerita dengan zikir lepas mara bahaya di perjalanan contoh di Bakauni. Apa zikirnya Pak Farudin? Tadi Bapak bilang dengan berzikir terlepas Bapak dari mara bahaya. Aku tertendung lah. Iya. Contoh kejadian di Bakauni, kemudian kejadian lagi di Jakarta misalnya. Iya. Lebih bagus zikir itu kita amalkan ketimbang kalau berjalan ada jalan yang kita ucapkan. Gimana zikir yang? Mana bagus zikir yang kita amalkan di saat berjalan, atau ada jalan yang kita lakukan? Ada berjalan kita lakukan. Ya, mestinya kedua-duanya kita lakukan. Ada berjalan kita lakukan dengan dibarengi dengan zikir. Jangan berzikir tapi melanggar adab berjalan. Artinya gini, ada berjalan. Ada berjalan itu artinya begini. Ketika lampu merah kita ya berhenti. Jangan sampai mentang-mentang kita berzikir lampu merah kita terobos. Akhirnya ada orang, ada budak ngebut naik motor, akhirnya kita ketumbur. Itu namanya tidak mengikuti adab berjalan. Jadi artinya antara syariat dengan tarekat itu harus sejalan. Kalau tidak sejalan itu akan menjadi batal. Tidak baik kita berzikir sementara tempatnya salah. Memang berzikir itu bagus. Pas lagi nongkrong di WC, ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu malah nggak baik yang seperti itu. Kenapa? Karena berzikir itu harus di tempat yang bersih. Yang kedua, berzikir itu harus di tempat yang aman. Tidak boleh berzikir di tempat yang tidak aman. Dalam artian sambil berzikir melanggar aturan. Nah itu tidak boleh. Berzikir melanggar syariat itu enggak boleh.
Syariatnya aman di jalan adalah ngikuti aturan-aturan perjalanan. Jangan sampai kita berzikir akan tetapi melanggar aturan. Berzikir yang sejalan dengan aturan. Begitu Pak Parudin. Jadi jangan sampai kita berzikir tapi melanggar adab gitu. Karena adab itu penting dan bahkan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Walaupun dia pendidikannya tinggi, S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, gelar dosennya sudah profesor, tapi kalau nggak punya adab sama dengan orang nggak punya ilmu. Ijazahnya palsu, Pak? Hah? Ijazahnya palsu? Gimana? Ijazahnya palsu? Ijazahnya palsu, Pak. Gimana? Ijazahnya palsu. Ijazah palsu. Itu namanya tidak beradab itu. Misalnya ini Pak, ada jalan jadi yang diungkapkan oleh Rasulullah. Misalnya kalau tikungan kita harus membaca ini, kalau lurus sebenarnya bagus kita harus baca ini. Kalau mendaki kita harus baca ini. Kalau turunannya kita baca ini. Jembatan kita baca ini. Mana lebih bagus itu yang kita baca? Adab jalan seperti apa tadi? Yang disunahkan oleh Rasulullah, Pak. Kayak mana ada jalan itu? Misalnya seperti apa? Misalnya jalan lurus bagus. Ah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Oh gitu. Kalau tikungan, la haula wala quwwata illa billah. Oh itu maksudnya itu zikir itu. Terus dikit Pak, Pak. Itu zikir itu, bukan adab itu zikir. Zikir ketika melihat sesuatu. Ketika melihat sesuatu yang indah, subhanallah. Itu zikir namanya. Kalau adab itu adalah gerakan yang ada pada tubuh kita. Itu adab. Umpamanya gini tadi saya sampaikan, walaupun gelarnya sampai profesor, ada tamu datang. Udah tahu dia tamu datang. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Tapi dia tidak buka pintu. Dia hanya buka daun pintu, tapi pintunya masih tertutup oleh pintu besinya. Kemudian tamu yang mengucapkan salam tadi ada di luar halaman. Di luar halaman pun halamannya terkunci dengan teralai besinya itu. Akhirnya ngomongnya itu satu di luar, satu di dalam rumah. Itu namanya orang tidak beradab. Walaupun sudah profesor, maka orang yang seperti itu tidak ada nilai profesornya. Itu tidak beradab namanya. Oleh karena itu al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Kalau orang mau belajar itu yang dituntut adalah memperbaiki adab dulu. Kalau adabnya tidak baik, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Karena apa? Karena ilmu itu akan memperbaiki adab. Tapi kalau adabnya tidak terperbaiki oleh ilmu, maka ilmunya akan menjadi sia-sia. Maka semakin tinggi seseorang, adabnya semakin bagus. Dan adab yang bagus itu mahal. Kullu syai'in idza katsura rahusa illal adabi. Setiap sesuatu itu kalau banyak menjadi murah. Cabai banyak, cabai menjadi murah. Buah banyak, buah menjadi murah. Semua apabila banyak akan menjadi murah. Illal adabi, kecuali adab. Kalau adab semakin banyak semakin mahal. Satu pondok pesantren yang mengajarkan adab kepada santri-santrinya semakin banyak diminati. Kenapa? Begitu dipondokkan anaknya itu ke pesantren, pulang anaknya menjadi sopan dan santun kepada kedua orang tuanya. Yang tadinya dia kurang ajar kepada orang tuanya, tidak menganggap kepada orang tuanya, akan tetapi begitu dimasukkan ke pendidikan, ke pesantren umpamanya, pulangnya langsung dia terapkan adab yang diajarkan di pondok. Yang tadinya ada anak berjalan di depan orang dewasa, di depan orang tua, busungkan dada gitu, petentang gitu. Begitu masuk pesantren, begitu pulang, langsung ketika berjalan di depan orang tua, dia tundukkan sedikit bahunya. Ya, kalau orang Bugis nyebut dia tabe, kalau orang Jawa nyebut dia amit. Nggak tahu kalau yang lainnya. Yang saya tahu dua itu. Nah,
Jadi artinya adabnya digunakan. Maka tidak ada yang lebih berharga daripada adab. Saya yakin Bapak Ibu ketika pilih menantu, saya yakin pilih menantu yang punya adab. Walaupun kaya tapi nggak beradab, yang jelas hanya menyakiti. Banyak duitnya tapi nggak beradab, yang jelas hanya menyakiti. Tetapi ketika dia beradab, maka yang ada menyejukkan hati. Ya syukur-syukur itu kaya dan beradab. Nah, itu yang dipilih itu. Jangan sampai sudahlah miskin nggak beradab lagi, ya sempurna itu. Maka yang bagus itu adalah yang beradab. Jadi kuncinya adalah beradab. Yang tadi Pak Parudin sampaikan itu bukan zikir, bukan adab jalan, tetapi zikir saat berjalan. Ketika melihat sesuatu di jalan, jalannya seperti ini, dia sebut ini. Jalan seperti ini, dia sebut ini. Itu adalah zikir pada saat berjalan. Iya. Ibu-ibu nggak nanya? Ya, dengar aja cukup ya. Nah, sambil diminum. Iya. Zikir yang bapaknya sebut. Zikir. Aduh, kecilnya aku terima kasih ya. Zikir yang mana? Yang tadi itu yang tadi. Ya, yang aku nih yang Allahu syahidi tadi. Kan yang lengkap tuh Pak. Yang setengah jam kita mengamalkan. Oh itu. Itu zikir Thariqat Sadiliyah. Ya nanti saya gandakan bukunya nanti. Saya perbanyak dulu biar masing-masing bisa membaca. Nanti kalau bisa kita terapkan di sini zikir itu. Nanti banyak nanti membaca surah Al-Fatihah banyak karena hadiah-hadiah Fatihah banyak sekali di situ. Sampai kepada guru yang mengijazahkan kepada saya, yang membaiat pada saat saya masuk Thariqat Sadiliyah, yaitu Kiai Haidar Muhaiminan dari Semarang, dari Jawa Tengah. Tipis bukunya itu, dada tebal. Dan doanya enggak terlalu panjang. Doanya biasa sering saya bacakan. Dan juga sholawatnya juga tidak terlalu panjang. Cuman sholawatnya itu aneh. Anehnya gini, kalau kita enggak sedang untuk berzikir itu, ada saja yang lupa. Tapi kalau sedang berzikir enggak lupa. Saya sering itu di kantor itu menyebut itu, tapi lupa. Karena sedang tidak berzikir. Tapi kalau sedang berzikir enggak lupa. Ini agak aneh sholawat itu. Kalau yang lainnya sholawat itu kan enggak aneh. Biasa ya sholawat ini. Sholawat ini agak aneh. Bisa lari kemana-mana gitu sholawatnya itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Kalau kita sedang berzikir seperti ini enggak lupa. Tapi ketika sedang duduk sama kawan nyebut itu bisa nyesat kemana-mana gitu. Agak aneh selawat ini. Saya pikir saya aja yang mengalami keanehan dari selawat ini. Tapi ternyata kawan-kawan yang lain yang sama-sama mengamalkan Thariqat Sadiliyah mengalami hal yang sama gitu. Maka selawat inilah yang ketika kita baca nanti di situ akan ditambah dengan hijib sadili, supaya apa yang kita baca dari zikir itu segera diijabah oleh Allah gitu. Nanti mudah-mudahan kalau sudah jadi nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Barangkali itu saja dulu. Kalau nggak ada yang bertanya kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna wa bilghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidza wa arhamur rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunina kabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.